Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, lihatlah, Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Tertulis di dalam kitab Wahyu 21 ayat 3, judul renungan kita hari ini adalah, Pemikiran tentang surga. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ayat di atas terambil dari kitab Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, semakin dalam kita mengasihi Yesus, semakin dalam kita merindukan surga. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, para kartunis seringkali melukiskan orang yang ke surga dengan memakai jubah putih, melayang-layang bagaikan hantu melintasi awan-awan, atau duduk di atas kursi emas sambil memainkan harpa.
Betapa jauh perbedaan gambaran itu dengan gambaran yang kita temukan di dalam Alkitab. Dalam 1 Korintus 15, kita membaca bahwa tubuh kebangkitan kita, yang tidak dapat dibinasakan oleh maut, akan tampak nyata dan berwujud, tidak seperti hantu. Wahyu 21 ayat 1-5 juga menjelaskan kepada kita bahwa Allah akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Dia akan menciptakan kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan meletakkannya di atas bumi yang baru sebagai Yerusalem baru. Di dalam kota itu digambarkan terdapat banyak jalan, tembok, pintu gerbang, bahkan ada juga sebuah sungai dan pepohonan. Kehidupan di kota itu kelak akan menyenangkan, bebas dari akibat dosa yang melemahkan. Di sana tidak akan ada lagi kematian, kesedihan, duka cita, dan penderitaan, karena Allah akan membuat semuanya menjadi baru. Namun lebih daripada itu, Dia sendiri akan datang untuk tinggal di tengah-tengah kita sehingga kita dapat menjalin hubungan yang akrab bersamanya. Sungguh sulit bagi kita untuk membayangkannya. Namun bukankah itu masa depan yang menyenangkan? Semuanya menjadi mungkin karena karya Yesus saat mati di kayu salib bagi kita. Seharusnya hal ini memotivasi kita untuk menyembah-Nya, hidup saleh, dan memberitakan kepada sesama bahwa mereka pun dapat memperoleh jaminan masa depan yang mulia. Tuhan akan menghapus air mata. Wahyu 21 ayat 4 berkata, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Air mata merupakan ciptaan Tuhan yang disediakan dalam tubuh manusia. Air mata itu sengaja diciptakan Tuhan untuk menjaga tubuh kita sendiri. Fungsi air mata yang pertama bisa mengangkut asam dan zat gizi ke mata. Tidak terdapat kelenjar darah pada kornea sehingga bagian ini tidak dapat mendapat zat yang diperlukan. Jadi air mata bekerja untuk mengatasi hal tersebut. Kedua, untuk mencegah masuknya berbagai macam bakteri atau virus yang terkandung pada benda asing atau kotoran ke dalam mata. Mata juga mengandung polusi yang jumlahnya sangat banyak, lebih dari yang Anda ketahui. Bisa Anda membayangkan, bagaimana jika tidak ada air mata yang keluar, kotoran tersebut bisa langsung masuk ke dalam mata. Akhirnya lama-kelamaan dapat menimbulkan infeksi pada mata. Ketiga, membantu penglihatan. Jangan salah, ternyata air mata juga dapat membantu penglihatan manusia. Jadi cairan yang keluar dari mata dapat mencegah dehidrasi pada membran mata Anda yang fungsinya dapat menjaga kecerahan pandangan mata. Keempat, mengeluarkan racun. Menurut William Free, seorang ahli biokimia, beliau telah melakukan beberapa kasus studi mengenai air mata dan menemukan bahwa air mata yang keluar dari hasil menangis karena emosional ternyata mengandung racun. Keluarnya air mata inilah yang berarti ia mengeluarkan racun dari dalam tubuh lewat mata. Kelima, dapat meningkatkan mood atau rasa nyaman. Ternyata seseorang yang menangis bisa menurunkan level depresi karena dengan menangis. Karena merasa lega telah mengeluarkan ungkapan di hati, akhirnya dapat mengembalikan mood seseorang tersebut.
Air mata yang dihasilkan dari tipe menangis karena emosi mengandung 24% protein albumin yang berguna dalam meregulasi sistem metabolisme tubuh dibanding air mata yang dihasilkan dari iritasi mata. Jadi, jika Anda ingin menangis, menangis saja, tak usah diragu untuk mengeluarkannya. Manusia yang hidup di dunia ini pasti pernah mengalami penderitaan yang mengeluarkan air mata. Hidup di dunia ini diwarnai air mata yang tak kunjung habis. Air mata senantiasa mengikuti perjalanan hidup manusia sejak ia dilahirkan. Kelahiran bayi pun diawali tangisan dan tetesan air mata. Begitu keluar dari rahim ibunya, ia sudah mulai menangis. Ini adalah air mata pertamanya saat pertama kali ia melihat dunia. Dan ketika orang meninggalkan dunia ini, kembali ditutup dengan linangan air mata dari keluarga, teman dan para sahabat. Sungguh, air mata merupakan bagian kehidupan manusia. Tetapi, pada saatnya air mata itu akan berhenti mengalir, yaitu pada hari yang penuh dengan kemenangan dan kebahagiaan. Air mata tak akan lagi terlihat, di mana tak seorang pun sanggup menghapus air mata kita kecuali tangan Tuhan sendiri. Segala kesusahan tidak akan kita alami lagi. Bagi umat Tuhan yang setia sampai garis akhir akan mendapatkan perhentian. Janji firman-Nya mengatakan bahwa kita tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa kita lagi, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan kita dan akan menuntun kita ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata kita. Ayat ini sering dipakai untuk menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kita yang sedang mengalami pergumulan atau kedukaan. Tetapi apa maksud dari ayat ini? Bagian firman ini akan lebih jelas ketika kita membandingkannya dengan Kejadian 3, yang menyatakan tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ada konsekuensi yang terjadi dalam kehidupan manusia. Ada kesakitan, penderitaan, sakit penyakit, pergumulan kehidupan, dan kematian. Hal ini menjadikan hidup manusia penuh dengan air mata dan kesedihan karena beban kehidupan terkadang bisa menimbulkan keputusasaan. Sebaliknya, ketika waktunya tiba maka air mata itu akan dihapus. Perkabungan dan ratap tangis atau duka cita tidak ada lagi karena segala sesuatu yang merupakan konsekuensi dosa telah berlalu. Pada akhir zaman, langit dan bumi yang baru, dosa dan juga konsekuensinya sudah tidak ada lagi. Karena memang dosa dan konsekuensinya tidak mendapat tempat dalam kekudusan Tuhan. Lalu bagaimana kita menghidupi hal ini sebagai orang percaya yang masih hidup di dunia yang berdosa ini? Memang selama kita masih hidup dalam dunia, maka konsekuensi dosa itu masih bisa kita alami. Kita masih bisa mengalami sakit penyakit, kesulitan hidup, dan kedukaan yang semua itu kadang membuat kita mencucurkan air mata. Bahkan kematian pun akan menjadi bagian kehidupan kita. Namun, di dalam Kristus, kita memiliki pengharapan bahwa sakit penyakit, kesulitan, kedukaan, bahkan maut sekalipun tidaklah lagi dapat menguasai kehidupan kita. Kita masih bisa mengalami semua itu. Tetapi Kristuslah sekarang yang menguasai kehidupan kita, sehingga kita dikuatkan dalam menghadapinya. Bahkan kematian akan berganti dengan kehidupan kekal bersama Tuhan. Inilah yang menjadi pengharapan bagi setiap orang percaya di dalam Kristus.
Dia telah mati dan bangkit mengalahkan maut. Tuhan tidak akan selamanya membuat hidup kita menderita dengan air mata kesedihan. Tuhan pasti akan menggantikan air mata kesedihan dengan mata air kehidupan. Karena itu, janganlah terus bersedih dan larut dalam penderitaan kita, sebab Tuhan menciptakan air mata sangat baik untuk kesehatan tubuh jasmani kita. Namun tidak selamanya kita berada dalam zona kesedihan, tetapi Tuhan juga menyediakan mata air kehidupan yang akan kita nikmati. Tuhan adalah Alfa dan Omega. Alfa dan Omega adalah dua huruf di dalam bahasa Helenika atau bahasa Yunani. Alfa adalah huruf pertama dan Omega adalah huruf terakhir dari alfabetikal huruf-huruf Yunani. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus menyebut dirinya dalam Penglihatan Yohanes sebagai Alfa dan Omega, yakni suatu pribadi yang ada, sudah ada, dan akan datang. Bahkan Tuhan Yesus juga mengambil pengertian literal, yakni Ia adalah yang awal dan yang akhir. Alfa, Omega adalah proklamasi Kristus tentang dirinya. Alfa Omega adalah istilah teologis yang berarti awal dan akhir, dan juga yang menyebabkan. Dan itu merujuk kepada eksistensi Allah kita yang kekal. Alfa dan arti Omega berasal dari bahasa Yunani. Ini bukan merupakan suatu kalimat, akan tetapi ini adalah huruf awalan dan akhiran untuk kata Yesus Kristus. Alfa dan arti Omega sendiri terdapat di dalam Alkitab. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes, murid Yesus, memuat banyak kata alfa dan arti omega. Selain alfa dan arti omega, awal dan akhir sering ditulis bersebelahan dengan kata alfa dan arti omega. Sebenarnya apa tujuan Tuhan menyebut dirinya sebagai alfa dan arti omega? Kata alfa dan arti omega berasal dari Alkitab. Di dalam Alkitab disebutkan kata alfa dan arti omega berkali-kali, terutama di kitab Wahyu. "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali, firman-Nya lagi kepadaku. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan dalam Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir." Timbul pertanyaan kita sekarang, apakah makna alfa dan arti omega itu? Pertama, Yesus adalah Sang Kreator. Di dalam proklamasi Tuhan Yesus sebagai alfa dan omega, Ia mau menyatakan keterlibatannya pada kreasi alam semesta. Yohanes 1 ayat 1-3 dan 14 berkata, "Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Yesus Kristus Sang Firman yang telah mengambil rupa seorang manusia itu adalah Sang Pencipta yang telah ada sejak sebelum dunia dijadikan.
Ia mengambil bagian dalam proses penciptaan alam semesta. Bahkan Kejadian 1 ayat 1 menyatakan bahwa alam semesta ini dijadikan melalui firman. Selain itu, di dalam Perjanjian Lama, penyebutan awal dan akhir adalah suatu penyebutan yang terasosiasi pada Sang Allah yang menciptakan dunia. Oleh sebab itu pada saat Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai Alfa dan Omega, Ia sedang memproklamirkan diri sebagai Sang Pencipta alam semesta dan konsekuensi logisnya adalah bahwa Ia Allah itu sendiri. Kedua, Yesus Kristus adalah kekal. Pengucapan Yesus bahwa Ia adalah Alfa dan Omega juga menunjukkan bahwa Ia adalah yang kekal itu sendiri. Ia bukanlah pribadi yang memiliki awal dan akhir, bukan sesuatu yang dicipta dan tidak memiliki batas waktu. Alfa dan Omega merupakan kata pertama dan terakhir dalam bahasa Yunani yang mewakili permulaan dan akhir dalam siklus yang tidak terputus. Pada saat Yesus bertanya jawab dengan orang-orang Yahudi, Ia memperkenalkan diri sebagai yang terdahulu. Yohanes 8 ayat 56-58, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada. Klaim Yesus bahwa Ia telah ada sebelum Abraham sekalipun memancing kemarahan orang Yahudi, tetapi Ia mengungkapkan satu kebenaran kitab suci yang tidak pernah dimengerti oleh mereka. Ketiga, Yesus adalah Raja. Perkataan Alfa dan Omega di dalam kitab Perjanjian Lama menyiratkan semua kisah tentang Raja Israel. Kitab 1 Tawarikh 29 ayat 29 dan 2 Tawarikh 35 menceritakan tentang pemuatan kisah awal dan akhir Raja Daud dan Raja Yosia sebagai bayang-bayang Kristus di kemudian hari. Yesaya 44 ayat 6 juga menyebutkan bahwa Allah menggunakan istilah Raja Israel untuk menyatakan dirinya sebagai awal dan terkemudian. Pada saat Yesus mengatakan bahwa Dia Alfa dan Omega, Ia juga memaksudkan bahwa Ia sendiri adalah Raja yang memerintah pada awal dunia diciptakan dan pada akhir zaman, di mana bumi yang baru itu hadir bersama kedatangannya. Keempat, Yesus adalah penggenapan isi kitab suci. Kitab suci dimulai dengan kisah penciptaan dunia di mana Kristus turut di dalamnya, dan diakhiri dengan penciptaan langit dan bumi yang baru di mana Kristus sebagai rajanya. Alfa dan Omega berarti bahwa Yesuslah kegenapan seluruh isi kitab suci. Ia yang memulai dan Ia yang menyelesaikan. Ia adalah awal dari segala sesuatu dan di dalam Dia juga segala sesuatu berakhir. Bagi yang tidak percaya berakhir pada hukuman, tetapi bagi yang mengikutinya dengan setia dan melakukan kehendaknya akan diselamatkan. Mari kita renungkan, sebagai yang awal, Dia adalah pencipta segala sesuatu, seluruh alam dan semua isinya. Injil Yohanes menjelaskan status Yesus sebagai yang awal. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sebagai yang akhir, Dia akan mengakhiri dunia yang rusak karena dosa, dan mendatangkan langit baru dan bumi baru. Yohanes dalam wahyunya melihat langit dan bumi yang baru turun dari langit.
lalu mendengar suara yang berkata bahwa semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Nubuat Yesaya tentang Allah Israel, menurut Yohanes, sudah digenapi dalam Yesus Kristus. Sebab itu, umat Kristen memandang Yesus sebagai yang datang dari Allah. Bahkan Yesus adalah Allah sendiri yang datang ke dunia dalam wujud manusia. Dalam istilah Yohanes, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Menyongsong langit dan bumi yang baru, kini kita tiba pada minggu akhir tahun gerejawi, dan sekaligus parningotan di angkan Nadung Monding. Sebagai minggu akhir penutup kalender gerejawi, tentu kita masing-masing perlu merenung ulang perjalanan kehidupan selama 1 tahun kalender gerejawi ini. Kita boleh mengevaluasi kinerja pelayanan dan keuangan gereja selama setahun. Kita boleh melihat capaian yang telah kita lakukan dan program yang tidak bisa kita selesaikan. Kita juga belajar dari kegagalan dan meningkatkan keberhasilan kita menuju pelayanan yang lebih baik, tentunya ke tahun baru pelayanan gerejawi yang akan datang. Minggu ini juga kita akan mengenang keluarga, sahabat, warga jemaat kita yang telah mendahului kita dari dunia ini. Minggu mengenang orang yang sudah meninggal, ini bukan dalam maksud untuk mendoakan arwah-arwah yang telah meninggal, tetapi untuk menyadarkan orang yang hidup, bahwa suatu saat nanti kita pun akan mati seperti mereka. Karena itu, sebelum kita mati, marilah kita mempergunakan hidup yang sementara ini menjadi masa-masa persiapan menuju kematian. Kelak ketika kita mati di dalam Tuhan. Dalam minggu ini, kita akan membahas tema, menyongsong langit dan bumi yang baru. Tema ini merupakan bagian dari visi Yohanes mengenai akhir zaman, di mana dia melihat gambaran tentang pemulihan dan pembaruan total dalam penciptaan. Kitab Wahyu seringkali dianggap sebagai penggenapan dan kelanjutan dari nubuat-nubuat dalam bagian-bagian lain dari Alkitab, terutama nubuat-nubuat dalam kitab-kitab Nabi seperti Yesaya dan Daniel mengenai zaman akhir. Sebelum mencapai visi langit dan bumi yang baru, Kitab Wahyu juga menggambarkan pertempuran akhir antara kebaikan dan kejahatan. Kemenangan Kristus atas kekuatan jahat dan keadilannya sebagai hakim adalah tema yang mendasari pembaruan langit dan bumi. Visi ini mencakup tidak hanya transformasi rohaniah tetapi juga pemulihan fisik dan material. Penciptaan yang rusak dan tercemar oleh dosa akan digantikan oleh ciptaan baru yang suci dan sempurna. Perikop ini mencerminkan pemenuhan janji-janji Allah kepada umat-Nya. Allah berjanji untuk menghapus segala air mata, penderitaan, dan kematian. Pemulihan langit dan bumi yang baru adalah bukti dari kebenaran dan kesetiaan Allah terhadap janji-janjinya. Bagi umat Kristen, pasal ini juga mengandung penghiburan dan harapan. Mereka dipanggil untuk menyongsong masa depan yang lebih baik dan menyadari bahwa penderitaan dan ujian di dunia ini akan digantikan oleh kehidupan yang baru dan kekekalan bersama Allah. Dengan demikian, Wahyu 21 ayat 1-4 memberikan gambaran tentang akhir zaman yang penuh harapan, di mana Allah menciptakan langit dan bumi yang baru, bebas dari dosa dan kejahatan, sebagai tempat di mana umat-Nya akan hidup bersamanya selamanya. Pertanyaan kita sekarang, apa dan bagaimanakah langit dan bumi yang baru itu? Berdasarkan kitab Wahyu 21 ayat 1-4,
Langit dan bumi yang baru itu memiliki beberapa aspek, yakni: pertama, aspek transformasi total. Teks menyatakan bahwa langit dan bumi yang baru melibatkan transformasi total dari keadaan yang lama. Hal ini mencakup lenyapnya langit yang pertama dan bumi yang pertama. Ini bukan sekadar renovasi, melainkan penciptaan yang baru. Pernyataan, lenyapnya langit yang pertama dan bumi yang pertama, menggambarkan perubahan mendasar atau transformasi total dari keadaan yang lama menjadi sesuatu yang baru dan diperbaharui. Ini adalah bagian dari gambaran keadaan akhir zaman yang diberikan kepada Rasul Yohanes dalam wahyunya. Ungkapan, lenyapnya langit yang pertama dan bumi yang pertama, menunjukkan bahwa apa yang ada sebelumnya mengalami perubahan yang mendasar. Ini bukan sekadar perbaikan atau renovasi, tetapi perubahan substansial yang menghasilkan sesuatu yang baru. Dalam konteks teologis Kitab Wahyu, langit dan bumi yang pertama melibatkan kondisi dunia yang tercemar oleh dosa dan penderitaan. Oleh karena itu, lenyapnya menyiratkan penghapusan atau pemisahan dari keadaan tersebut untuk memberikan jalan bagi sesuatu yang suci, baru, dan bebas dari cela. Pernyataan ini sejalan dengan konsep penciptaan yang baru. Dalam tradisi keagamaan Kristen, ide tentang langit dan bumi yang baru seringkali terkait dengan janji Allah untuk menciptakan sesuatu yang baru setelah terjadi kejatuhan dan kerusakan akibat dosa. Lenyapnya langit yang pertama dan bumi yang pertama dapat dipahami sebagai persiapan bagi kehidupan kekekalan. Ini mencakup perubahan dalam dimensi spiritual dan materi, di mana Allah membawa keadaan yang berdosa dan tercemar menuju keadaan yang suci dan sempurna. Ungkapan ini juga dapat dipahami sebagai penghilangan segala sesuatu yang bersifat sementara atau terbatas, termasuk kematian, penderitaan, dan batasan-batasan yang dikenal dalam kehidupan manusia sehari-hari. Kedua, akan muncul kota suci, Yerusalem yang baru. Gambaran kota suci, Yerusalem yang baru, turun dari langit, menunjukkan tempat yang dijanjikan oleh Allah bagi umatnya. Ini bukan hanya suatu tempat fisik, tetapi juga melibatkan hubungan yang mendalam antara Allah dan umatnya. Poin utama adalah bahwa kota suci yang baru bukanlah hasil dari upaya manusia, melainkan suatu realitas yang turun dari langit. Ini menunjukkan asal-usul ilahi dan sifat surgawi dari realitas ini. Munculnya Yerusalem yang baru merupakan tindakan Allah yang memberkati dan menghadirkan suatu keadaan yang baru. Kata-kata "siap sedia" sebagai pengantin yang berhias bagus untuk suaminya, menciptakan gambaran simbolis. Yerusalem yang baru digambarkan seperti pengantin yang bersiap-siap untuk suaminya. Ini dapat diartikan sebagai persiapan atau kesiapan untuk pernikahan spiritual antara umat Allah dan Tuhan. Yerusalem yang baru seringkali diinterpretasikan sebagai simbol komunitas rohaniah atau gereja. Ini mencerminkan hubungan yang intim antara umat Allah dan-Nya, di mana Yerusalem menjadi metafora bagi komunitas yang dipilih dan diberkati oleh Tuhan. Ungkapan, pengantin yang berhias bagus, juga menekankan keindahan dan kesempurnaan dari Yerusalem yang baru. Ini menggambarkan suatu keadaan yang bebas dari cela, suci, dan dipersiapkan untuk kehadiran Allah.
Gaya bahasa pengantin dan pengantin laki-laki menggambarkan persiapan dan harapan akan suatu persekutuan yang mendalam antara Allah dan umat-Nya. Ini dapat diartikan sebagai waktu di mana umat Allah bersiap-siap untuk menyongsong perjumpaan yang ajaib dan indah dengan Tuhan. Ketiga, dekatnya Allah dengan manusia. Ayat 3 mencatat bahwa kemah Allah akan bersama-sama manusia. Ini menggambarkan dekatnya hubungan antara Allah dan umat-Nya di dalam langit dan bumi yang baru. Kebersamaan ini mencerminkan janji bahwa Allah akan menjadi Allah bagi umat-Nya, dan mereka akan menjadi umat-Nya. Ayat ini memulai dengan menyebutkan bahwa suara yang nyaring berasal dari tahta. Tahta seringkali diasosiasikan dengan kedaulatan dan pemerintahan Allah. Oleh karena itu, suara ini menyiratkan pengumuman atau pernyataan yang sangat penting. Ekspresi kemah Allah bersama-sama manusia menyampaikan ide tentang kehadiran Allah yang dekat dan bersama umat-Nya. Kemah merujuk pada tempat kediaman atau hadirat Allah. Keseluruhan frasa menunjukkan kehendak Allah untuk tinggal bersama umat-Nya. Ayat ini menyatakan bahwa Allah tidak hanya hadir bersama umat-Nya, tetapi juga akan diam bersama-sama mereka. Ini menciptakan gambaran keintiman dan hubungan yang mendalam antara Allah dan umat-Nya. Ungkapan, mereka akan menjadi umat-Nya sendiri, menegaskan kembali hubungan khusus dan kontrak rohaniah antara Allah dan umat-Nya. Ini bukan hanya hubungan antara pencipta dan ciptaan, tetapi hubungan yang lebih intim seperti hubungan antara bapa dan anak-anaknya. Ayat ini mengakhiri dengan pernyataan kuat bahwa Allah sendiri akan bersama-sama dengan mereka. Ini adalah janji akan kehadiran-Nya yang dekat, membimbing, melindungi, dan menyertai umat-Nya sepanjang waktu. Keempat, akan terjadi pemulihan dan penghiburan. Teks ini menjanjikan penghapusan setiap air mata. Tidak ada lagi maut, dan tidak ada lagi perkabungan, ratap tangis, atau nyeri. Ini menggambarkan pemulihan total dan penghiburan bagi umat-Nya. Semua penderitaan dan kesedihan akan dihapuskan. Ungkapan, Ia akan menghapus setiap air mata dari mata mereka, menciptakan gambaran tentang penghiburan dan penyembuhan. Ini menyiratkan bahwa Allah akan mengakhiri segala sumber kesedihan, penderitaan, dan air mata yang dialami oleh umat-Nya. Pernyataan, maut tidak akan ada lagi, menekankan janji kehidupan kekal dan pembebasan dari kengerian maut. Ini menciptakan gambaran tentang kehidupan yang tidak akan terpengaruh oleh kematian, penyakit, atau penderitaan. Ungkapan ini menggambarkan kondisi keadaan yang sangat positif dan penuh kebahagiaan. Tidak akan ada lagi perasaan kehilangan, kesedihan mendalam, atau nyeri, karena semuanya akan digantikan oleh keadaan yang penuh sukacita dan damai. Ungkapan, sebab yang lama telah berlalu, menyoroti perubahan mendalam dari keadaan yang lama yang dipenuhi dengan penderitaan dan kesedihan menuju suatu realitas yang baru yang bebas dari semua itu. Pemahaman dari ayat ini menciptakan gambaran tentang janji pemulihan total dan kebahagiaan abadi bagi umat Allah. Ini merupakan bagian dari visi surga yang dinyatakan dalam Kitab Wahyu, di mana Allah merestorasi segala sesuatu ke dalam keadaannya yang sempurna dan bebas dari dosa dan penderitaan. Ayat ini menawarkan pengharapan dan kekuatan bagi umat-Nya,
mengingatkan mereka bahwa Allah memiliki kekuasaan untuk mengubah segala sesuatu dan membawa mereka ke dalam keadaan yang baru dan lebih baik. Langit dan bumi yang baru, sebagaimana digambarkan dalam kitab Wahyu, adalah suatu realitas baru yang bebas dari dosa, penderitaan, dan kematian. Ini adalah janji penghidupan kekal bagi mereka yang percaya dan setia kepada Allah. Interpretasi lebih lanjut dapat bergantung pada kerangka teologis dan keyakinan keagamaan masing-masing. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan dalam tema hari ini? Tema, menyongsong langit dan bumi yang baru, memberikan banyak pelajaran dan refleksi yang relevan untuk minggu akhir tahun gerejawi dan peringatan akan orang-orang yang meninggal dunia. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat direfleksikan. Pertama, harapan dan pengharapan. Pesan mengenai langit dan bumi yang baru membawa harapan akan masa depan yang cerah dan pengharapan akan janji Allah. Di akhir tahun gerejawi, dapat kita refleksikan bagaimana kita memandang masa depan dengan harapan dan keyakinan pada kehadiran Allah yang mendatang. Kedua, transformasi dan pertobatan. Gambaran tentang langit dan bumi yang baru mencerminkan transformasi total. Ini dapat menginspirasi pertobatan dan keinginan untuk hidup lebih sesuai dengan kehendak Allah di tahun mendatang. Ketiga, kepedulian terhadap sesama. Pemahaman bahwa langit dan bumi yang baru melibatkan keadaan yang bebas dari penderitaan dan kesedihan mengajarkan kita untuk lebih peduli terhadap sesama. Minggu akhir tahun dapat menjadi waktu untuk merenungkan bagaimana kita dapat lebih banyak memberikan kasih dan kepedulian kepada orang-orang di sekitar kita. Keempat, mengenang orang-orang yang meninggal dan hari kematian kita. Peringatan akan orang-orang yang meninggal dunia dapat dihubungkan dengan janji akan kehidupan kekal. Melalui refleksi ini, kita dapat mengenang dan mendoakan mereka dengan harapan bahwa mereka juga dapat mengalami kebahagiaan dan damai di hadapan Tuhan, sekaligus mempersiapkan diri untuk menyambut hari kematian kita sendiri. Memento mori, atau istilah dari ingatlah hari kematianmu, kita harus sadar bahwa kita mesti mati. Karenanya bersiaplah setiap saat agar taat kala Tuhan datang kita didapatinya setia. Kelima, kebersamaan dengan Allah. Ayat yang menunjukkan bahwa Allah akan bersama-sama dengan umatnya memberikan dorongan untuk memperdalam hubungan pribadi dengannya. Ini bisa menjadi saat untuk merenungkan bagaimana kita dapat lebih dekat dengan Allah di tahun yang akan datang. Karena itu, dengan merenungkan tema ini dalam konteks minggu akhir tahun gerejawi dan peringatan akan orang-orang yang meninggal dunia, umat dapat memperdalam spiritualitas, membangun harapan, dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang dijanjikan oleh Allah. Tuhan menghapus air mata, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Manusia yang hidup di dunia ini pasti pernah mengalami penderitaan yang mengeluarkan air mata. Hidup di dunia ini diwarnai air mata yang tak kunjung habis. Air mata senantiasa mengikuti perjalanan hidup manusia sejak ia dilahirkan. Kelahiran bayi pun diawali tangisan dan tetesan air mata. Begitu keluar dari rahim ibunya, ia sudah mulai menangis. Ini adalah air mata pertamanya saat pertama kali ia melihat dunia.
ketika orang meninggalkan dunia ini kembali ditutup dengan linangan air mata dari keluarga, teman dan para sahabat. Sungguh, air mata merupakan bagian kehidupan manusia. Tetapi, pada saatnya air mata itu akan berhenti mengalir, yaitu pada hari yang penuh dengan kemenangan dan kebahagiaan. Air mata tak akan lagi terlihat, di mana tak seorang pun sanggup menghapus air mata kita kecuali tangan Tuhan sendiri. Yesus telah mati dan bangkit mengalahkan maut. Pada akhirnya kelak, kita akan bersama dengan Tuhan di kota Yerusalem yang baru yang turun dari sorga, di mana Allah tinggal bersama dengan kita, dan Ia akan menghapus segala air mata kita. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis atau duka cita. Tidak akan ada lagi maut di situ, karena sebelumnya maut dan kerajaan maut telah dilemparkan ke neraka. Ketika kita ada di dunia ini, pastilah kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya pergumulan, masalah, tekanan dan himpitan, dan semuanya itu akan menimbulkan kesedihan, kekecewaan, bahkan tangisan. Kita tidak dapat menghindari hal itu karena hidup kita dan masalah itu seperti rel kereta api yang selalu bersama-sama. Hari ini kita diajarkan, jangan takut, jangan putus asa. Masalah, pergumulan boleh terjadi dalam hidup kita. Tidak dapat kita hindari bahwa tangisan itu pasti ada. Namun kita tidak boleh berlama-lama dalam kesedihan itu, bangkit kembali, terus maju sampai akhir karena kita yakin dan percaya bahwa setiap air mata kita akan diubah menjadi tarian dan sukacita yang besar di surga nanti. Mari kita berdoa sejenak. Ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan dan pengharapan untuk menghadapi setiap pergumulan hidup ini. Amin. Kata-kata bijak kita juga adalah, jangan pernah putus asa menghadapi berbagai pergumulan. Apakah Yerusalem baru itu? Mari kita bahas. Yerusalem baru, yang disebut sebagai tabernakel Allah, kota kudus, kota Allah, kota di angkasa, kota persegi empat, dan Yerusalem surgawi, yang secara harafiah berarti surga di bumi. Kota ini sering dibahas dalam Alkitab di berbagai tempat, tetapi paling jelas dibahas dalam Wahyu 21. Dalam Wahyu 21, rekaman sejarah manusia sudah berakhir. Semua zaman sudah datang dan mencapai akhir. Kristus telah mengumpulkan gerejanya di pengangkatan. Masa kesengsaraan sudah lewat, pertempuran Harmagedon telah berlangsung dan dimenangkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setan telah dirantai selama pemerintahan Kristus 1000 tahun di bumi. Sebuah bait yang baru dan mulia didirikan di Yerusalem. Pemberontakan terakhir terhadap Allah telah ditumpas, dan setan telah menerima hukuman yang adil. Kekekalan di danau api, penghakiman takhta putih agung telah berlangsung, dan umat manusia telah diadili. Di dalam Wahyu 21 ayat 1 Allah menciptakan ulang langit dan bumi. Langit dan bumi yang baru dijuluki beberapa tokoh sebagai keadaan kekal, dan adalah tempat di mana kebenaran berdiam. Setelah penciptaan ulang ini, Allah mengungkapkan Yerusalem baru. Yohanes melihat cuplikan kecil dalam penglihatannya, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ini adalah kota yang dinantikan Abraham melalui iman. Inilah tempat di mana Allah akan berdiam dengan umatnya selama-lamanya.
penduduk kota di angkasa ini air matanya akan diusap. Yerusalem baru besarnya luar biasa. Yohanes merekam bahwa kota ini 2253 km panjangnya, dan selebar dan setinggi panjangnya sebuah kubus sempurna. Kota ini begitu mempesona. Kota ini diterangi oleh kemuliaan Allah. Kedua-belas pondasinya tertuliskan nama kedua-belas rasul, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Ia mempunyai 12 gerbang. Setiap darinya adalah mutiara tunggal, yang dituliskan atasnya ke-12 suku Israel. Jalanannya terbuat dari emas murni. Yerusalem baru ini menjadi berkat yang luar biasa. Kutukan di atas dunia lama sudah tiada lagi. Di dalam kota ini, sungai dan pohon kehidupan berada untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ialah tempat yang dikutip Paulus dalam ayat Efesus 2 ayat 7 berkata, supaya pada masa yang akan datang Ia, Allah, menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Yerusalem baru adalah penggenapan agung akan semua janji Allah. Yerusalem baru adalah perwujudan sempurna kebaikan Allah. Siapakah penghuni Yerusalem baru? Allah Bapa dan Domba ada di sana. Para malaikat menjaga gerbangnya, tapi kota itu dipenuhi oleh anak-anak Allah yang sudah ditebus. Yerusalem baru ini adalah tandingan yang benar terhadap Babel yang jahat, yang dimusnahkan oleh hukuman Allah. Para orang jahat mempunyai kota mereka, dan Allah mempunyai kotanya. Kota manakah yang bakal Anda diami? Babel besar atau Yerusalem baru? Jika Anda percaya bahwa Yesus, Anak Allah, mati dan dibangkitkan dan telah meminta anugerah keselamatan Allah, maka Anda adalah penduduk Yerusalem baru. Di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Anda mempunyai suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu. Jika Anda belum mempercayai Yesus sebagai juru selamat Anda, maka kita menghimbau supaya Anda segera menerimanya. Undangan darinya sudah diberikan pada Anda. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah," dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah," dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami.
Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.